Kemukjizatan Al-Quran berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Dea Marcella Zulianti. Nah teman-teman, kali ini saya akan membawakan satu materi tentang ulumul Al-Quran untuk memperdalam wawasan kita mengenai materi ulumul Al-Quran, yaitu tentang mukjizat Al-Quran. Oke teman-teman, langsung saja simak videonya sampai selesai. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dan yang paling utama bagi umat Islam. Semua hukum yang berlaku dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dibandingkan dengan kemukjizatan Nabi Muhammad yang lainnya, atau juga bila dibandingkan dengan kemukjizatan nabi-nabi yang lain. Kemukjizatan Al-Quran berlaku sepanjang zaman tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemukjizatan Al-Quran meliputi banyak sekali aspek, mulai dari astronomi, geografi, kedokteran, dan lain sebagainya. Kemukjizatan Al-Quran terus tergali seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ditemukannya penemuan-penemuan ilmiah tentang alam jagat raya ini dan penemuan lainnya. Ternyata telah lebih dulu diungkapkan oleh Al-Quran sejak beberapa abad yang lalu sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini. Nah teman-teman semua, kita bakal bahas pengertian kemukjizatan. Ijaz atau kemukjizatan adalah menetapkan kelemahan. Kelemahan menurut pengertian umum ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Yang dimaksud dengan ijaz dalam pembahasan ini adalah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang Rasul. Mukjizat ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hamba-hamba pilihan untuk membuktikan kebenaran ajaran ilahi yang dibawa oleh masing-masing Nabi. Nah teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai macam-macam mukjizat. Ada berapa sih macam-macam mukjizat itu? Macam-macam mukjizat terbagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama yaitu mukjizat indrawi atau mukjizat hissiyah. Mukjizat jenis ini adalah mukjizat yang muncul dari segi fisik yang mengisyaratkan adanya kesaktian seorang nabi. Secara umum dapat diambil contohnya yaitu mukjizat Nabi Musa yang tongkatnya dapat membelah lautan, atau mukjizat Nabi Daud yang dapat melunakkan besi, serta mukjizat nabi-nabi dari Bani Israel. Yang kedua yaitu mukjizat rasional atau akliyah. Mukjizat ini tentunya sesuai dengan namanya, lebih banyak ditopang oleh kemampuan intelektual yang rasional. Dalam kasus Al-Quran, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW atas umatnya dapat dilihat dari segi keajaiban ilmiahnya yang rasional, dan oleh karena itulah mukjizat Al-Quran ini bisa abadi sampai akhir kiamat. Yang ketiga yaitu mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang memiliki kaitan dengan peristiwa alam, seperti misalnya peristiwa bulan yang dibelah menjadi dua oleh Nabi Muhammad SAW dan peristiwa dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat. Yang keempat yaitu mukjizat salbiyah. Mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya, seperti peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud, akan tetapi api tak mampu membakar tubuhnya. Itulah 4 macam mukjizat teman-teman. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai lingkup kemukjizatan Al-Quran. Nah, apa saja sih yang termasuk pada lingkup kemukjizatan Al-Quran ini? Pertama yaitu golongan Mu'tazilah, berpendapat bahwa kemukjizatan itu berkaitan dengan keseluruhan Al-Quran, bukan dengan sebagiannya atau dengan setiap suratnya. Nah teman-teman, lingkup yang kedua yaitu sebagian ulama berpendapat bahwa sedikit atau banyak dari Al-Quran itu tanpa harus satu surat penuh juga merupakan mukjizat. Yang ketiga yaitu ulama yang lain berpendapat kemukjizatan itu cukup hanya dengan satu surat lengkap sekalipun pendek,
atau dengan ukuran satu surat, baik satu ayat ataupun beberapa ayat. Nah teman-teman, itulah 3 lingkup yang termasuk pada lingkup kemukjizatan Al-Quran. Selanjutnya yaitu perbedaan mukjizat Al-Quran dan mukjizat Nabi sebelumnya. Yang pertama, ada perbedaan mukjizat dengan nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat Nabi sebelumnya bersifat fisik atau hisyah, maka habis sesuai dengan bertalunya zaman. Generasi setelahnya tidak lagi bisa menyaksikan mukjizat tersebut. Sementara Al-Quran adalah mukjizat yang terjaga, abadi, dan berkelanjutan. Karenanya hingga hari ini masih banyak temuan-temuan mukjizat Al-Quran. Yang kedua yaitu kemukjizatan nabi-nabi sebelumnya terfokus pada penakjuban pandangan. Sementara mukjizat Al-Quran mengarah pada pembukaan hati dan penundukan akal. Karena itu daya pengaruhnya lama dan bertahan. Sementara mukjizat pandangan kadang begitu mudah terlupakan. Yang ketiga, mukjizat nabi sebelumnya di luar konteks isi risalah mereka dan tidak bersesuaian karena fungsinya adalah hanya untuk menguatkan kenabian atau membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Qur'an benar-benar mukjizat yang bersesuaian dengan menguatkan isi risalah kenabian. Nah, teman-teman, itulah perbedaan, 3 perbedaan mengenai mukjizat Al-Quran dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Nah teman-teman semua, setelah tadi kita berbicara mengenai pengertian kemukjizatan, lingkup kemukjizatan Al-Quran, perbedaan mukjizat Al-Quran dengan nabi sebelumnya. Kali ini saya akan membahas satu pembahasan mengenai kemukjizatan ilmiah, yang mana pembahasan satu ini sangat seru untuk kita bahas teman-teman, yaitu mengenai kemukjizatan ilmiah. Kemukjizatan ilmiah ini mendorong manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Al-Quran mendorong manusia agar memperhatikan dan memikirkan alam. Contohnya, yang pertama itu teori nebula atau teori Big Bang. Quran Surah Ar-Rahman ayat 37-38 yang artinya, maka apabila langit terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Yang kedua yaitu orbit. Quran Surah An-Nisa ayat 33 yang artinya, dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Nah itulah teman-teman kemukjizatan ilmiah yang ada pada Al-Quran lebih dulu dan sudah diteliti oleh para ilmuwan dan itu terbukti nyata. Nah teman-teman semua, itulah pembahasan mengenai kemukjizatan. Kita sudah membahas pengertian, sudah membahas lingkup kemukjizatan Al-Quran, perbedaan kemukjizatan Al-Quran dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Ada juga macam-macam mukjizat. Nah buat teman-teman semua, boleh mencari tahu lebih banyak lagi tentang kemukjizatan-kemukjizatan lainnya. Nah teman-teman semua, kita sudah ada di penghujung pembahasan mengenai kemukjizatan ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang saya sampaikan juga dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua yang menonton. Oke teman-teman semua, mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan dan lain sebagainya, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.